Pemirsa, dalam rangka pengendalian harga pangan menjelang Idul Adha, pemerintah meluncurkan gerakan pangan murah di 342 titik di lebih dari 300 kabupaten seluruh kota Indonesia. Gerakan pangan murah ini dilaksanakan untuk menjaga tingkat inflasi. Pemerintah meluncurkan gerakan pangan murah di bawah kendali Badan Pangan Nasional atau Bappenas yang bergerak di 342 titik di seluruh Indonesia. Gerakan pangan murah ini digelar untuk mengendalikan harga pangan menjelang Hari Raya Idul Adha. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, gerakan pangan murah memotong rantai pasokan dengan penjualan sejumlah komoditas langsung ke masyarakat, sehingga bisa membelinya dengan harga lebih murah. Gerakan pangan murah juga harus memastikan ketersediaan komoditas dan menjaga stabilitas harga pangan di tingkat konsumen yang akan membawa pengaruh dalam menjaga tingkat inflasi. Ya, ini kan langsung Bappenas mengambil dari produsennya kan, langsung distribusi kepada pemerintah daerah di kabupaten-kabupaten, sehingga jalur yang panjang itu dipotong. Jadi kalau ada harga yang inflasi tinggi di situ daerah, maka gerak ini bisa berada di situ, dan demikian saya kira bisa mengendalikan inflasi. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bappenas Arief Prasetyo Adi menyebut gerakan pangan murah dilaksanakan menyebar di 301 kabupaten kota seluruh Indonesia. Penetapan harga lebih murah untuk 9 komoditas disesuaikan dengan peraturan atau peraturan presiden yang berlaku. Kalau komoditasnya di Perpres 66 tahun 2021 ada 9 produk yang dikelola Badan Pangan Nasional. Beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, dan lain-lain itu. Ya, itu yang harus kita jaga karena biasanya kontribusi inflasi itu nomor satu biasanya dari beras, kemudian dari telur, ayam, bawang, ya itu aja sebenarnya, sehingga itu yang kita harus tingkatkan. Salah satunya adalah cadangan pangan pemerintah. Melalui gerakan pangan murah, seluruh produk yang dijual akan berada di bawah harga pasar atau tidak melebihi harga acuan pembelian penjualan dan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah. Adapun 9 bahan pangan yang menjadi pengawasan Badan Pangan Nasional sesuai keputusan Presiden nomor 66 tahun 2021 adalah beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, dan cabai. Karena petani sejahtera, pedagang untung, konsumen tersenyum. Pemirsa, guna menjaga stabilitas harga sejumlah kebutuhan pokok menjelang Idul Adha, sejumlah pemerintah daerah meluncurkan program gerakan pangan murah untuk membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pemerintah berusaha mengendalikan stok dan harga pangan lewat gerakan pangan murah yang diluncurkan di sejumlah daerah yang diharap bisa memperpendek rantai distribusi agar masyarakat mendapat harga terbaik. Gerakan pangan murah di Malang, Jawa Timur membantu masyarakat menghadapi harga kebutuhan yang mulai naik di pasaran, seperti telur 1 kg dari harga Rp27.000 menjadi Rp30.000. Kegiatan-kegiatan semacam ini digulirkan dan nanti kan secara nasional memang dilaksanakan. Ini yang akan membawa bagaimana nanti pengendalian inflasi kita, keterjangkauan pangan, keterjangkauan harga, dan ketersediaan pangan tercukupi dengan baik. Pasca peluncuran gerakan pangan murah ini, Pemkot Malang akan melanjutkannya hingga akhir tahun dengan melibatkan sejumlah pihak seperti Perum Bulog dan distributor pangan. Kegiatan serupa juga dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon, Banten. Kedepannya, pemerintah Kota Cilegon juga mengaku akan menyiapkan aplikasi untuk memfasilitasi petani lokal agar bisa menjual langsung kepada konsumen, sehingga petani mendapatkan keuntungan maksimal dan konsumen bisa mendapatkan harga lebih murah. Biasanya kan petani itu kan diambil sama, mohon maaf, tengkulak itu, kemudian balik lagi ke sini dengan harga yang mahal. Harus aplikasi suatu sistem yang terpikir di saya, bagaimana dari petani langsung bisa ke masyarakat ya. Sementara itu, gerakan pangan murah di Jember tidak hanya dimanfaatkan untuk menjual produk pangan dengan harga murah, tetapi juga hasil pertanian lokal seperti sayuran dan buah-buahan.
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember juga memanfaatkan gerakan pangan murah untuk memperkenalkan produk-produk usaha mikro kecil menengah setempat. Di Palangkaraya, kebutuhan pokok mulai dari gula, beras, telur, sampai minyak goreng dijual dengan harga 5 hingga Rp10.000 lebih murah dibandingkan harga pasar. Gerakan pangan murah diadakan di Kota Palangkaraya, Kabupaten Pulang Pisau, Seruyan, Kota Waringin Barat, dan Kabupaten Kota Waringin Timur. Sementara itu di NTB, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Abdul Aziz, mengatakan kebijakan membatasi pengiriman beras keluar daerah ampuh untuk menjaga ketahanan pangan Nusa Tenggara Barat. Menurutnya, program Gerakan Pangan Murah Nasional ampuh untuk mengendalikan stok pangan dan gejolak harga di pasaran. Pemirsa, berbagai upaya dilakukan pemerintah daerah guna menjaga stabilitas harga pangan jelang Hari Raya Idul Adha, salah satunya melalui gerakan pangan murah bagi masyarakat. Berbagai upaya dilakukan pemerintah daerah guna menjaga stabilitas harga pangan jelang Hari Raya Idul Adha, di salah satunya melalui gerakan pangan murah bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan program gerakan pangan murah di halaman Masjid Al-Askariyah, Lapangan Udara Sri Mulyono Herlambang, Palembang baru-baru ini. Warga antusias memanfaatkan program ini tercermin dari penjualan beberapa stok bahan pangan yang habis hanya dalam 2 jam. Ternyata rupanya di sini cukup banyak masyarakat. Tadi disampaikan Pak Asisten jam 10 sudah habis, telur sudah habis. Mudah-mudahan besok kita stok lagi, beras pun sudah habis. Kita akan stok lagi dan akan lebih banyak lagi sehingga bisa membantu. Gerakan pangan murah juga dilaksanakan di Pulau Sulawesi. Di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Badan Ketahanan Pangan setempat menggandeng Perumbulok, Sulawesi Tenggara, menggelar pasar murah di lapangan Benua. Sejumlah pangan dijual dengan harga eceran tertinggi. Sementara di Makassar, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyediakan bahan pangan dengan harga terjangkau hingga 20% lebih murah dibanding harga pasar. Kegiatan ini serentak dilakukan di 24 kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kita pastikan juga bahwa para konsumen itu menikmati harga di bawah harga dasar. Karena dengan adanya Hari Besar Keagamaan Nasional ini, pasti kebutuhan atau permintaan terhadap produk tertentu meningkat. Di Kota Ambon, Maluku, ratusan warga bahkan tambak berlomba-lomba mendapatkan bahan pangan yang disediakan pemerintah Kota Ambon. Di kota ini, pasokan sayuran masih minim. Meski demikian, pembuat Ambon masih berupaya menyediakan komoditas tersebut dari daerah terdekat.